misalnya mau jual ke sini juga ada nanti harganya. Saya ada selisih 10.000 untuk pembelian. Gitu. Tapi yang diutamakan sementara yang mitra-mitra dulu. Kalau yang luar biasanya pengiriman ke sini. Jadi ongkos kirim ditanggung oleh penjual. Penjual yang menjual ke sini loh. Biar transaksi lancar. Jadi mereka. Nah, ini Mas, mitra Mas, bahas mitra. Oh iya, kemitraan. Nah, ini kalau penonton pengen join mitra itu gimana Mas ini Mas? Mitra cukup mudah ya teman-teman. Sebenarnya saya sendiri kan mitra itu muncul, maksudnya ada konsep kemitraan itu muncul karena ketika saya live TikTok, boleh nggak bilang nggak gitu? Nggak apa ya, nanti kalau nggak disoek dijahit aja. Live TikTok sama live to view gitu. Itu kan ada banyak yang tanya. Kendalanya itu mesti bingung pemasaran. Iya. Padahal harusnya yang dibingung adalah perawatan. Tapi nggak apa-apa, diulak-walik nggak apa-apa. Nanti mereka akan mengalami kebingungan yang sama gitu. Pemasaran, perawatan, terus pembibitan, penjualan dan lain-lain. Jadi termasuk pemasaran dan nganu itu tak ya. Nah itu akhirnya saya ada kemitraan. Kemitraan ini mereka tidak usah bingung. Satu, untuk perawatan wis lihat di sini. Kita di sini misalnya ada teman-teman nyampein praktek di sini, saya open farm gitu. Mereka nanti boleh tidur di bawah kandang. Nah, belajar di sini 1 bulan, 2 bulan boleh, sampai pinter boleh, sampai beranak cucu. Setelah itu, gaya pakan oleh, nyukuri wedhus boleh semua. Belajar cara merawat, terus belajar cara menjual di sini boleh. Tanya terus di sini boleh, seperti itu. Nah, setelah itu saya ada program kemitraan. Ketika tanya-tanya di sini ternyata praktek di rumah itu jebles. Kan kadang kita nyawatet ngeridik sampai 500 halaman, di copy sampai 5.000 eksemplar. Itu ternyata di lapangan nggak cocok. Berbeda. Ada goyang samba dan passing bawah. Ketika itu mereka akan mengalami masalah real langsung. Lah itu boleh tanya langsung atau konsultasi seumur hidup. Kalau harus mati aku di WA ya guys. Pakai Al-Fatihah saja nanti teman-teman. Nah, selain itu juga bingung penjualan. Penjualan sementara belum mendapatkan pasar bisa menggantungkan ke sini. Itu loh. Jadi ada jaminan pasar dan jaminan pakan. Nah, itu loh. Tapi kalau mereka ada pembukaan pasar, ya jangan digantungkan ke sini. Dengan catatan itu nanti bisa menjual dengan harga yang lebih bagus. Lebih bagus sih kadang ya lebih murah barang. Kan kadang ada orang yang wah aku ngesake kayak tak doli 700.000 aku wis bati ya. Walaupun di sini tak beli 1 juta gitu. Jadi nggak masalah teman-teman ya, nanti untuk penjualan loss. Tapi kalau di sini masuk dengan syarat maksimal 5 bulan. Dijual boleh, nggak dijual juga boleh. Sini tukang suruduknya banyak teman-teman. Nggak apa-apa ya, variasi. Nanti bolong itu. Jadi sebenarnya kita bebas sih, hanya untuk meyakinkan orang agar aku pengen ternak. Sesuatu keinginan yang kuat itu kan sebenarnya datangnya yaitu kemurnian keinginan nih datang dari dalam diri itu. Sebelum dia keblasok-blasok di jalan yang benar, nggak masalah. Atau semakin bingung karena banyak jalan yang benar, itu segera dieksekusi seperti itu. Ndang praktek, ndang melakukan, ndang mengalami. Nah, itu nanti akan menjadi suatu ilmu yang sangat bermanfaat. Nah, kalau gabung ke mitranya Mas Ferry itu ada syaratnya nggak Mas ini Mas? Kalau gabung kemitraan kita ada minimal Mas. Kalau yang jenis keturunan Texel atau dengan pejantan Texel itu 50 juta. 50 juta. 50 juta itu bisa dapat 1 jantan 20 betina. Atau kalau misalnya aku pengen bunting-bunting Mas, aku sudah punya pejantan, boleh. Nanti milih yang bunting berapa, terus kosongan berapa, anak-anak berapa. Itu nanti akan dapat lebih banyak variasinya. Yang penting apa? Udah punya pejantannya itu tadi. Terus sama minimal belanjanya 50 juta untuk yang keturunan Texel. Yang dorper 100 juta. Oh, yang dorper 100 juta. 100 juta. Karena lah wedhus tok wis 30 ya, Mas. Itu nanti lah ya nak 1 juta untuk loro kali ya. Tapi dorpernya kan yang full blood kan. Yang full blood, teman-teman. Nanti kalau yang 50 juta boleh pakai yang cross. Sebenarnya bukan Texel saja ya. Cross Merino bisa, cross Texel bisa, cross dorper bisa. Cross apa sih? Jangan, Deng. Bertanduk, teman-teman, bersenjata tajam ya. Cross Suffolk nanti ada. Pak Uda nanti kalau pengen kemitraan ya,
sama ayo dia pengen kemitraan di sini boleh. Oke. Sekarang ada berapa mitra Mas ini Mas? Sekarang total ekor ya. Kalau jumlah mitraan itu di laptopnya ada di Malang, di bawah Mas Ruby. Mas Ruby sedang dibenaki loh laptopnya. Itu total ada 7 ribuan, 7.000 ekor. Nah, saya lebih enak ngitung dombanya, karena itu jelas ngitung keuntungan. Iya benar. Oh, dombanya itu sama ini karena yang bukan itu aja ya teman-teman, karena nanti serangan balik pun per 8 bulan 7.000 ekor itu, per 10 bulan 11 bulan 7.000 ekor. Jadi untuk pemetaan nanti kapan waktunya ngambil barang dari luar atau dari mitra. Nah, sedangkan kita kan kandang masih terbatas. Ini masih ada pembangunan nasional, teman-teman. Bapak pembangunan nasional itu nanti insya Allah pengennya tidak terbatas, teman-teman. Jadi orang datang dilayani, pulang diantar. Nggak kayak Jai Langkung. Oke. Nah Mas ini buat penonton yang ingin beternak, yang pemula lah Mas intinya. Nah itu bingung soal pakan itu biayanya gimana ini Mas? Kalau untuk pemula ya, sebenarnya pakan itu hanya 2 sih Mas. Dia ibaratnya manusia ya, dia hanya butuh makanan karbohidrat utama dan lawuh sing marah enak-enak gitu. Lek gak duwe lawuh ndelok gambare tok di hipnotis. Jadi ada 2. Serat dan konsentrat, wis itu tok. Kebutuhannya hanya 2 itu. Pokok tercukupi. Itu nanti insya Allah dombanya juga bagus-bagus. Seperti itu. Yang penting serat dan konsentrat lah. Konsentrat ini kadang orang mikirnya konsentrat pabrikan karena mereka lahir di tahun 2012 gitu. Pas suku Maya menyerang. Itu ruwet konsentrat itu pabrikan. Padahal dulu itu ramban-ramban ini adalah konsentrat. Konsentrat adalah pakan penguat. Nah, jadi godong gedang oke. Godong apokat oke. Itu apa nahi pelem. Nongko banyak sengon sembarang-barang. Semua tumbuh-tumbuhan teman-teman. Itu. Yang penting jangan pakai rumput impor, teman-teman. Itu malah bahaya. Dombanya aja yang impor. Lah rumput Jepang itu kan impor. Kan iya benar. Oh, bahaya itu malah nanti pengurusan. Rafia berarti. Rafia. Rafia. Oh, jangan dilanjutkan loh, nanti Raffi Ahmad kaput. Oke. Nah, sekarang ngomongin masalah kandang. Masalah ini kandang. Kandang ini yang untuk peternak pemula kan bingung mesti kandang kan sekarang ada banyak tuh Mas jenisnya. Benar. Ada sing umbaran, ada semi umbaran, ada sing model panggung kayak gini. Ada yang los-losan. Nah, ada sing nggak di kandang barang ya memang. Ada. Liar. Ini gimana Mas? Kalau saya pribadi kan ada plus minusnya ya. Jadi untuk kita kan udah ternak domba. Intinya peternak itu bisa menjamin kesejahteraan domba. Bagaimanapun caranya. Nanti kalau menjamin kesejahteraannya dengan umbaran, karena dia bisa lari-lari, bermain layangan dan nekeran, itu oke. Tapi nanti ketika ada yang sakit, kita kan kontrolnya atau monitornya lebih sulit. Kalau di kandangan seperti ini, di sini kandang sudah bunting, di sini kandang gering-gerikan ya. Oh ini rada semangat, kok gering-gerikan tak kotak. Kemarin ada kematian ya teman-teman. Gering-gerikan nggak konangan. Di sana ada kandang anak-anak. Jadi ketika kita bangun tidur, ku terus mandi, tak lupa menggosok gigi, kita langsung, wah aku pengen delok sing bunting-bunting, wis beranak apa belum, menuju ke pen A atau kandang A, atau yang kemarin tak suntik, ada perubahan apa enggak, langsung ke kandang B seperti itu. Jadi tergantung orangnya sendiri, kemampuan orang sendiri-sendiri tuh teman-teman. Ada yang kuat dan lemah. Lemah sabar. Kalau untuk populasi itu ngaruh nggak Mas? Populasi sebenarnya mending gimana? Kalau kandangnya selalu bersih ya Mas ya. Balik lagi. Kalau kita misalnya kandang penggemukan itu populasi malah harus padat. Karena untuk kan panggah normalnya orang ya. Bagaimana kita mengusahakan sesuatu itu waktunya sempit, operasional sedikit, tenaganya tipis, untungnya banyak. Ya wes gena iki. Ini manusia, gitu. Gak apa-apa, awakmu barang gak apa-apa. Lah, ini kan ada strategi. Jadi untuk melihat atau mencontoh kandang, kita harus menentukan target dulu, baru menentukan senjata, gitu. Wah, ini peperangan tok loh teman-teman. Gak konten gini, gak masalah. Target seperti apa, senjatanya ditentukan. Mosok ngarit suketnya dadak gaya pecok, gitu. Kan gitu lah teman-teman.
Jadi luas, sempit itu tergantung peternaknya teman. Yang penting intinya dewe yang balik, wah ini sejahtera apa enggak gitu. Soalnya kadang kita mencondongkan sejahtera domba, misalnya kita pengemuan 1 ekor 100 meter ya. Domba ini sejahtera apa enggak? Ini loh dulu, wedhusnya kuru-kuru pokoknya bagah. Wedhusnya lumpuh-lumpuh pokoknya bagah kuru. Itu loh teman-teman. Nah, kalau untuk pemula ini mending beli yang langsung bunting atau gimana ini Mas? Nah, ini kan tergantung pemulanya pemalu atau tidak. Ya. Kalau untuk pemula yang pemalu, kita kan berarti belajar yang tidak terlihat. Delok YouTube dan pelan-pelan itu cocok yang tingkat survival domba ini sangat kuat, yaitu di usia mandiri itu 5 bulan sampai 7 bulan. Ini kuat ini, mau perjalanan jauh diajak ngelencer kemana-mana kena rengginan lo kuat, nggak mungkin mencret. Nah itu loh. Tapi kalau pemula sing medeni ya teman, pemain muka lama ya, lagi pemain muka lama, itu bisa mulai dari buntingan, bintang cepet badi teman-teman. Jadi kita beli buntingan, ngenteni 3 bulan, 3 bulan, 4 bulan, beranak, semangatnya bertambah. Semangatnya melu mana? Pokoknya kembar, semangatnya kiwa tengen. Ya, itulah teman-teman. Jadi sebenarnya tergantung pemulanya barang. Jadi peternak itu pol-polnya memahami diri sendiri dulu. Kalau mereka tidak paham dengan diri sendiri, ini akan bahaya. Contoh ya, saya cocoknya ngerokok Surya, Pak Susilo, saya ngerokok Surya. Zaman ngerokoknya tadi ya Sampurna ya. Itu kan kalau di swing nggak cocok kita gitu loh. Jadi tergantung balik ke orangnya lagi. Cocok-cocokan, gaduk-gadukan itu tadi. Yang penting intinya Dewi harus memutuskan untuk beternak ya fokus ke peternakan. Yang paling bahaya kan kita beternak ternyata setiap hari nelayan gitu. Bahaya. Itulah teman-teman ya. Nah ini Mas, tips untuk pemula kan di peternak Asblanas ini banyak yang pemula Mas. Nah ini tipsnya untuk beternak di awal itu apa ini Mas? Bohong kalau di Asblanas banyak yang pemula. Kadangnya 20 hektar ya. Tips saya ya itu tadi. Sebenarnya bukan hanya di ternak ya. Ketika orang harus memutuskan target, dia itu harus satu memutuskan pijakan atau senjata yang pengen dipakai untuk menjalani ke arah target. Nah, setelah itu konsisten, wes itu yang jelas. Niat kuat, termasuk doa gitu. Tapi gak usah diomong kayak konangan. Wes ben dicatat malaikat. Niat kuat, jalani dengan sepenuh hati gitu. Jangan sampai melenceng tekoh niatnya gini kok tengah-tengah melenceng, targetnya ngawur random. Sekabeh ke sasa. Ya ini bahaya, ini murko. Baru target. Ketika kita fokus target ini evaluasi. Setelah itu baru pelebaran. Jadi pertama fokus dulu, jangan berubah di tengah-tengah. Itu melencengnya kejauhan teman-teman. Melenceng gini, putar balik. Balik, nah. Akhirnya saya nggak cocok kok beternak. Cocoknya di api ngelas gitu. Itu. Jadi mungkin biar Tuhan pun tersenyum melihat usaha ini. Oh iya, ini slogan. Slogan, biar Tuhan tersenyum melihat usaha ini teman-teman. Karena lihat abahnya bersungguh-sungguh gitu. Dan kok rezeki juga langlung-langlung gitu loh teman-teman. Tapi nggak usah dihitung. Gitu ya pemula, yang pemalu dan pemain muka lama. Oke, terima kasih banyak dan terima kasih Bebek teman-teman yang sudah melihat video di channel Asblanas. Kalau teman-teman pengen bermitra atau pengen hanya membeli, melihat-lihat, takok-takok itu boleh lewat WA di 085780688151. Takutnya nanti lewat faksimil ya teman-teman ya, atau kantor pos itu WA-nya langsung, atau langsung datang ke Feris Farm. Tapi WA dulu karena kita ada jam operasionalnya di kandang gitu ya. Nanti bisa lewat WA. Wes, kita aja. Terakhir, slogan Asblanas Jaya. Oh iya. Slogan lah teman-teman ini ya. Ini tadi di remote saya. Asblanas.